Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 106 sampai bab 115. Dia memang memiliki kesan yang baik terhadap Geralt karena dia merasa Geralt tidak hanya memiliki kepribadian yang baik, tetapi dia juga sangat praktis. Apalagi, sepertinya latar belakangnya tidak sesederhana kelihatannya. Dia benar-benar bisa mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan Geralt dan mereka berdua bisa menjadi pacar. Untuk alasan ini, Alice mengambil inisiatif untuk mendekati Geralt tanpa ragu sama sekali. Dia ingin menarik perhatian Geralt ke dirinya sendiri lagi. Tapi hasilnya adalah, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Hailey, aku akan ke kamar kecil. Dia tercengang dan dengan cepat menemukan alasan untuk meninggalkan ruangan. Setelah itu, Jocelyn mengikuti dengan cemas di belakangnya. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia juga bertanggung jawab atas alasan mengapa Alice berakhir seperti ini. Tidak ada yang berbicara sama sekali di ruangan itu. Ada keheningan di ruangan itu setidaknya selama 10 menit. Akhirnya, Harper memecah kesunyian. Tidak peduli apa yang dipikirkan semua orang. Jauh di lubuk hatiku, aku percaya bahwa Geralt bukanlah orang seperti itu. Apa yang dia katakan pada Hailey di masa lalu sebenarnya hanyalah lelucon di antara sepasang kekasih. Namun, dia tidak pernah mengira Hailey akan menganggap kata-katanya begitu serius. Kami percaya pada Geralt juga. Benjamin dan yang lainnya juga mengangguk ketika mereka melihat ke arah Geralt. Ayo, semuanya, ayo minum bersama, Harper menyarankan. Akibatnya, tidak ada yang mengangkat kacamata selain dari teman sekamar Geralt. Geralt merasa sangat malu saat ini. Alice sudah melarikan diri karena amarahnya. Dan dia sudah berada pada titik ini lagi sekarang. Pesta ulang tahun yang baik dan menyenangkan telah terjadi seperti ini. Apalagi itu semua karena dia. Jika dia terus tinggal di sini, dia takut dia akan mempermalukan Harper dan Hailey lebih jauh. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan datang sama sekali. Geralt hendak mengatakan bahwa dia juga akan pergi. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Jocelyn yang terburu-buru masuk ke kamar, dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Denny, aku tertabrak. Mereka menyeret Alice bersama mereka sekarang. Mereka ingin memaksa Alice untuk menemani mereka dan minum bersama mereka. Apa? Denny kaget saat mendengar pacarnya dipukul. Ini benar-benar memalukan dan memalukan. Dia menatap Luke dengan tergesa-gesa. Luke berkata dengan dingin, apa mereka tidak tahu siapa pemilik tanah ini? Mereka benar-benar berani bertindak begitu berani dan sembrono. Saya pikir mereka tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, kedua sepupu itu segera berdiri dan berjalan keluar dengan satu tangan di saku. Harper, Geralt, dan anggota kelompok lainnya juga bergegas keluar ketika mereka mendengar ada yang tidak beres. Geralt mengetahui seluk-beluk masalah itu saat Jocelyn terus berteriak tentang hal itu. Ternyata ketika Alice pergi ke kamar kecil sebelumnya, Jocelyn mengikuti di belakangnya dan dia sedang mencuci tangannya di baskom. Beberapa pemuda telah lewat dan melihat bahwa Alice dan Jocelyn sama-sama cantik luar biasa. Ini khususnya terjadi pada Jocelyn yang berpakaian sangat seksi. Seorang pria muda yang jelas-jelas minum terlalu banyak maju ke depan untuk menanyakan nomor mereka, bahkan mencoba untuk menyentuhnya secara tidak tepat. Alice telah menamparkan wajah pria itu secara langsung, dan Jocelyn juga memukul pria itu di kepalanya. Setelah itu, pria itu menamparkan Jocelyn. Dan Jocelyn dengan cepat melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah dia tertabrak. Pria muda itu memanggil beberapa temannya untuk datang sebelum mereka menghalangi jalan Alice. Mereka terus memaksa Alice untuk minum bersama mereka. Jocelyn terus berteriak dan berteriak saat dia berlari kembali ke kamar. Setelah itu, Geralt dan yang lainnya segera bergegas. Saat ini, kedua belah pihak sudah saling berhadapan. Ada 4 pria yang menyeret dan memaksa Alice untuk minum bersama mereka. Mereka semua masih sangat muda dan sepertinya mereka adalah siswa yang seumuran dengan mereka. Luke terus menelepon di ponselnya, seolah-olah dia sedang meminta bantuan. Pada saat ini, Jocelyn menunjuk ke 4 siswa itu sambil terus mengutuk mereka. Meskipun Alice tidak dipukul,
Semua yang terjadi hari ini membuatnya merasa sangat tertekan. Hari ini, saya akan berurusan dengan Anda masing-masing dan setiap orang. Karena Anda berani memukul adik ipar saya, tidak ada dari Anda yang akan meninggalkan tempat ini tanpa cedera hari ini. Luke berteriak dengan arogan setelah dia menelepon. Dia sangat akrab dengan adegan ini, dan dia juga mengenal pemilik tempat ini dengan sangat baik. Keempat pemuda itu berpakaian luar biasa dan mereka semua sangat tidak yakin dan tidak senang saat ini. Mereka benar-benar ingin melihat apa yang akan dilakukan Luke kepada mereka. Falala, tak lama kemudian, beberapa fan berhenti di depan pintu masuk. Lebih dari selusin pria dengan potongan berdengung keluar dari mobil saat mereka memasuki manor. Manor itu tiba-tiba ramai dengan orang. Luke sangat berpengaruh. Dia telah memanggil selusin orang di luar sana. Keempat siswa itu ketakutan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Menamparkan. Jocelyn berjalan dan mengangkat tangannya saat dia menamparkan wajah mereka berempat. Mereka berempat sangat marah tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Apa yang kamu lihat? Anda berani memukul saya. Aku akan memberimu pelajaran untuk menyentuhku hari ini. Anda berani memukul saya. Jika kamu berani memukulku, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Pemimpin dari keempat pria ini adalah orang yang telah mengambil inisiatif untuk mencoba dan menganiaya Jocelyn dan Alice. Dia menanggapi dengan agresif saat dia menahan wajahnya dengan ekspresi sedih. Dia ketakutan, tapi dia juga sangat marah. Dia jarang gagal mendapatkan gadis yang dia inginkan. Namun, dia benar-benar tidak menyangka akan ditampar oleh gadis cantik ini sebelum ditampar oleh gadis kecil ini. Dia tidak pernah dihina dan dipermalukan seperti ini sebelumnya. Sialan, apakah dia masih ingin membalas? Hajar mereka. Luke sangat sombong dan penuh kebanggaan saat ini. Begitu dia melambaikan tangannya, kerumunan orang bergegas dan mengepung keempat pemuda itu. Mereka mulai memukuli mereka. Danny juga mengikuti di belakang mereka saat dia memukul dan menendang orang-orang itu beberapa kali. Keempat pria itu dipukuli sampai mereka sudah memegang kepala di tangan mereka ketika mereka mencoba untuk kabur. Pada akhirnya, bos villa itu turun tangan untuk menghentikan perkelahian. Dia memisahkan mereka sebelum dia meminta keempat pemuda itu segera pergi. Dia merasa bahwa seseorang akan kehilangan nyawanya jika dia membiarkan ini terus berlanjut. Wow, Luke luar biasa. Tanpa diduga, Luke benar-benar sangat stabil dan dewasa. Aku sama sekali tidak menyangka bisa melihat sisi dirinya yang ini. Luar biasa, dia sangat keren. Sekelompok gadis langsung menjadi penggemar Luke. Bagi mereka yang berbaur, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki, semakin mereka bisa memberikan rasa aman kepada siswa cantik ini. Mereka memiliki mentalitas seperti ini. Luke, terima kasih untuk semuanya hari ini. Alice sebenarnya merasa sangat segar sekarang. Perasaan tertekan yang dia miliki sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Sejujurnya, dia sangat menyukai mereka yang dewasa dan stabil di masa lalu. Namun, pada titik ini, dia tiba-tiba merasa bahwa semakin sombong dan mendominasi seseorang, semakin baik jadinya. Ini karena hanya orang seperti ini yang bisa memberinya rasa aman yang tinggi. Bagaimana dengan seseorang seperti Geralt? Ya Tuhan, mengapa dia tiba-tiba memikirkannya lagi? Itu hanya membuang-buang waktunya. Tidak apa-apa, Alice. Kita harus bertukar nomor telepon nanti sehingga kita bisa tetap berhubungan di masa depan. Luke tersenyum saat dia melihat ke arah Alice. Sebenarnya, dia telah memperhatikan Alice beberapa saat yang lalu, dan dia merasa bahwa gadis ini sangat cantik. Semakin dia menatapnya sekarang, semakin dia merasa bahwa dia semakin cantik. Faktanya, pria biasa manapun akan tersentuh dalam sekejap saat mereka melihat wanita cantik seperti Alice. Oke, tidak apa-apa, ayo kembali ke kamar dan lanjutkan pesta kita. Luke tersenyum sepenuh hati. Ah, kami akan melanjutkan pesta kami. Luke, bukankah kita harus pergi? Iya, bagaimana jika seseorang di sana memutuskan untuk kembali untuk membalas dendam? Beberapa gadis khawatir. Hei, menurut Anda, siapa Luke? Jadi, bagaimana jika mereka kembali untuk membalas dendam? Jocelyn menjawab dengan bangga saat dia menerapkan kembali riasannya dan melihat ke cermin. Bagaimanapun, riasannya telah luntur ketika dia menangis setelah dipukul sebelumnya. Betul sekali. Mengapa kita harus takut ketika kita memiliki Luke di sini bersama kita? Ayo pergi.
Kita harus kembali dan merayakan ulang tahun Hailey. Gadis-gadis itu merasa lega. Baiklah, Hailey, aku akan kembali dulu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Geralt tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Iya, terima kasih. Geralt, aku akan memanggil taksi untuk mengantarmu kembali. Sayangnya, Hailey tidak berdaya. Hailey dekat dengan semua orang di asrama Harper termasuk Geralt karena hubungannya dengan Harper. Namun, karena hal seperti ini sudah terjadi, akan sangat sulit bagi Geralt jika dia bersikeras agar dia tetap tinggal. Faktanya, alasan mengapa Hailey berbicara menentang Geralt lebih awal adalah karena dia sedikit marah ketika dia mengetahui bahwa Geralt sebenarnya adalah bayi gula dan telah berbohong kepada mereka semua. Namun, amarahnya sudah mereda, dan dia tiba-tiba merasa sedikit simpati pada Geralt. Mungkin, bahkan orang yang baik akan menjadi gila jika mereka terlalu lama miskin. Tidak apa-apa, saya bisa memanggil taksi dan pulang sendiri. Geralt mengangguk dengan senyum masam di wajahnya. Enyah, pergilah secepatnya. Aku merasa mual saat melihatmu. Jocelyn berteriak begitu saja. Alice tidak mengatakan apapun kali ini. Dia hanya berbalik saat dia kembali ke kamar. Karena orang yang membuatnya merasa sakit dan jijik sudah pergi, dia secara alami tidak perlu pergi lagi. Geralt berjalan sendirian di kampus. Dia memikirkan semua kejadian baru-baru ini. Sudah menjadi sifat Geralt untuk bersikap rendah hati. Bahkan jika dia punya uang, Geralt tidak bisa menjadi sombong atau mendominasi seperti Aiden dan yang lainnya. Geralt tidak akan pernah semewah ini. Namun, bersikap rendah hati belum tentu merupakan pilihan terbaik. Sama seperti kali ini, Geralt tidak tahu seberapa besar kesalahan yang telah dia derita. Apakah dia benar-benar harus membuat kekayaannya diketahui publik? Geralt hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan teks di grup chat kelasnya. Itu adalah pengumuman yang dibuat oleh Cassandra, teman sekelas. Safia sudah putus sekolah karena hal-hal tertentu. Apa? Safia putus sekolah? Ya Tuhan! Kapan ini terjadi? Itu pasti karena Yuri. Kalau dipikir-pikir, insiden yang melibatkan Yuri memang berdampak besar bagi Safia. Safia pasti akan merasa sangat malu untuk terus bersekolah. Oleh karena itu, putus sekolah pasti akan menjadi pilihan terbaiknya. Iya, Safia selalu menyukai wajahnya. Pertama, dia berkencan dengan orang miskin itu. Menarik, ya. Safia sangat menyukai wajah. Pertama, dia berkencan dengan Geralt. Setelah itu, dia berkumpul dengan Yuri. Alhasil, Yuri tidak lebih baik dari Geralt. Dia hanya meminjam uang karena dia tidak punya uang. Setidaknya, Geralt sekarang memiliki sejumlah uang karena dia memenangkan lotre. Jika saya Safia, saya tidak akan punya wajah untuk melanjutkan sekolah. Setelah berita terungkap di grup chat, semua orang terus membahas masalah ini. Sepertinya hasil ini benar-benar tidak terduga. Geralt tercengang saat dia memegang ponsel di tangannya. Geralt patah hati ketika dia melihat berita bahwa Safia putus sekolah. Bagaimanapun, keduanya telah melalui 3 tahun kuliah bersama. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kenangan indah selama periode waktu itu. Geralt juga menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Dia tahu alasan mengapa Safia putus sekolah dengan sangat baik. Jika dia tidak merangsang Safia di Manor tempo hari, Safia mungkin akan melanjutkan studinya. Bagaimanapun, mereka akan lulus. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan itu padanya hari itu, Safia tidak akan berkecil hati. Saat memikirkan tentang tatapan putus asa di mata Safia tempo hari, Geralt merasa hatinya sedikit sakit. Apakah penghinaannya terlalu serius? Geralt hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan dia sedikit menyesalinya karena dia dipenuhi dengan celaan terhadap diri sendiri. Ini terutama terjadi ketika Geralt tanpa sadar berjalan ke danau kecil di kampus. Disinilah dia melakukan kencan pertamanya dengan Safia. Karena Geralt miskin, dia tidak mampu membawanya ke kafe untuk berkencan. Dia masih ingat bahwa dia datang terlambat hari itu dan dia membuat Safia menunggu lebih dari 10 menit untuknya. Namun, Safia sama sekali tidak menyalahkannya. Keduanya berpegangan tangan saat mereka berjalan mengelilingi danau kecil dalam lingkaran, satu demi satu. Mereka tidak banyak mengobrol, tetapi keduanya diam, dan mereka tidak mengatakan apa-apa hampir sepanjang waktu.
Dia akan meliriknya dan dia akan meliriknya dari waktu ke waktu. Jenis cinta yang Anda saksikan di televisi tidak sama. Namun, Geralt memiliki rasa cinta karena ini. Geralt dengan jelas ingat bahwa mereka telah mengatakan bahwa mereka akan menikah setelah lulus. Dan keduanya akan kembali ke danau kecil ini untuk mengambil foto pernikahan mereka. Itu benar-benar hari-hari yang indah dan indah. Namun, setelah beberapa pengalaman, Safia berubah total. Nyatanya, Geralt juga orang yang berbeda sekarang. Geralt tidak tahu apakah dia merasa kasihan pada Safia yang dia kenal sebelumnya, atau apakah dia merasa kasihan pada Safia sekarang. Singkatnya, dia sangat kesal. Setelah itu, Geralt menelepon Safia karena dia ingin membujuknya. Akibatnya, panggilan tersebut tidak dapat tersambung, dan Safia telah membatalkan nomor teleponnya. Dia tidak bisa menghubunginya di akun Kiki atau aplikasi pesan teksnya. Dia benar-benar pergi. Geralt duduk di tepi danau saat dia bingung sejenak. Saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon di Kiki. Geralt mengangkat ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah panggilan telepon dari teman sekamar Safia, Felicity. "Kamu di mana?" Nada suara Felicity sangat dingin, tapi dia selalu seperti ini terhadap Geralt. "Danau kecil," jawab Geralt. Oh, tunggu aku di sana." Sebelum Safia pergi, dia memintaku untuk memberitahumu sesuatu secara langsung. Felicity tiba di danau kecil dengan cepat. Dia mengenakan rok pendek. Rambut panjangnya menutupi bahunya. Dia memiliki kulit yang cerah dan putih. Dan dia benar-benar terlihat seperti selebriti internet yang populer. Namun, tidak seperti selebritis internet lainnya. Kecantikan Felicity sungguh alami. Geralt telah melihat Felicity tanpa riasan. Dan dia pasti bisa dianggap sebagai kecantikan di antara semua wanita cantik lainnya. Nyatanya, Geralt merasa sedikit malu saat memikirkan hal ini. Selama tahun pertama mereka, Felicity duduk di depan Geralt. Geralt diam-diam menyukai Felicity juga. Sayangnya, dibandingkan dengan gadis lain, standar Felicity untuk pria sangat tinggi. Yuri, yang kaya, dan bahkan Victor, yang mengejar Felicity dengan putus asa, sama-sama diabaikan olehnya. Belum lagi Geralt. Wah, kamu benar-benar sedang duduk di tepi danau sendirian dengan sangat santai. Safia memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Felicity berbicara dengan dingin saat dia menyilangkan tangan di depan dada. Apa yang dia katakan? Tanya Geralt. Dia bilang dia akan kembali cepat atau lambat. Dan dia pasti akan membuatmu merasa malu. Geralt. Dia memintamu untuk menunggunya. Geralt menunduk. Sepertinya dia benar-benar membuat Safia kesal kali ini. Dia mungkin benar-benar membencinya sampai mati sekarang. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa itu adalah hal yang baik. Safia mungkin tidak akan melakukan hal buruk di masa depan. Tidak peduli apa itu. Semuanya baik-baik saja selama dia baik-baik saja. Oh, Geralt menjawab. Hei, sepertinya kaulah yang mengusir Safia. Apa yang kamu lakukan untuk mempermalukannya? Felicity mengamati Geralt dari atas ke bawah. Bahkan jika Geralt sudah memenangkan lotre, Felicity tidak terlalu peduli. Tidak banyak. Pikiran Geralt dalam keadaan kacau dan bingung. Selain itu, tidak baik baginya untuk membicarakan peristiwa yang terjadi hari itu. Apalagi memberitahu Felicity tentang hal itu. Orang ini pasti akan membicarakan semua urusannya di siaran langsungnya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Terserah kamu mau mengatakannya atau tidak. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu pesan yang Safia ingin aku sampaikan kepadamu. Felicity mendengus dingin sebelum dia berbalik dan pergi. Sebenarnya, meski Felicity dan Safia adalah teman sekamar, hubungan mereka umumnya biasa-biasa saja. Ini karena Safia juga sangat cantik. Lagi pula, hanya ada satu alpa. Namun, Felicity merasa jauh lebih santai sekarang karena Safia sudah pergi. Felicity juga mengurus urusan Safia atas namanya. Geralt terus tinggal di tepi danau. Dia merasa sangat lelah sekarang. Oleh karena itu, dia berbaring sambil menggunakan lengannya untuk menopang kepalanya. Momen hening yang dia nikmati di sini benar-benar bisa menenangkan hati Geralt. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki mendekatinya. Segera setelah itu, ada kegelapan di depannya. Sesosok muncul di depan matanya. Dia hanya berdiri sekitar 1 meter di depannya.
Geralt berbaring dan tertegun ketika dia mendongak. Geralt, karena kamu sangat malas. Aku kebetulan punya sesuatu yang bisa kamu lakukan untukku. Orang yang kembali tidak lain adalah Felicity. Alasan mengapa Geralt tertegun sederhana saja. Dia sedang berbaring saat ini dan Felicity mengenakan rok pendek saat dia berdiri di depannya. Geralt telah melihat segala sesuatu yang seharusnya dan tidak seharusnya dia lihat. Warna hitam. Astaga, Geralt tersipu saat dia buru-buru berdiri. Apa katamu? Kamu benar-benar menyedihkan. Anda memiliki sedikit uang sekarang karena Anda memenangkan lotre tetapi Anda bahkan tidak terlihat memiliki uang sama sekali. Anda terlihat seperti Anda belum pernah melihat seorang gadis sebelumnya. Mengapa? Kalian sudah lama bersama Safia tapi tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua. Berdasarkan raut wajahmu, tidak perlu dikatakan bahwa tidak ada lagi yang terjadi. Felicity berkata dengan jijik. Dia tahu alasan mengapa Geralt tersipu. Namun, Felicity adalah orang yang berpikiran terbuka. Dan dia tidak peduli dengan semua ini. Dia meremehkan kebobrokan Geralt. Saya meminta Anda untuk membantu saya. Beberapa jangkar wanita di guild kami akan datang ke kampus nanti. Kami akan melakukan beberapa aktivitas luar ruangan bersama. Saya membutuhkan seseorang untuk merekam siaran langsung untuk saya. Jadi, saya ingin Anda datang dan merekam siaran langsung untuk saya. Felicity berkata saat dia menyerahkan iPhone-nya ke Geralt. Ponselnya lengkap. Itu secara khusus dilengkapi dengan kamera tambahan, radio, dan peralatan lain yang diperlukan untuk siaran langsung di luar ruangan. Hal ini membuat Geralt merasa tidak tahu harus pergi bersamanya atau tidak. Bagaimanapun, Felicity telah membantu mantan pacarnya. Selain itu, dia juga telah menyerahkan peralatannya kepadanya. Dia akan merasa tidak enak jika menyerahkan ponselnya kembali padanya sekarang. Dia tidak tahu apakah fakta bahwa Felicity membantu mantan pacarnya ada hubungannya dengan dia. Namun, Geralt tidak menolak permintaannya. Dia hanya mengikuti Felicity saja. Dia bisa saja melupakan sikap Felicity dan cara dia meremehkannya. Geralt tidak terlalu menyukai Felicity dan dia juga tidak terlalu peduli padanya. Dalam perjalanan, Felicity berjalan di depan saat Geralt mengikuti di belakangnya. Felicity, kapan kamu menandatangani kontrak dengan guild? Geralt memulai percakapan secara acak, terutama karena dia sudah semakin berani ketika harus mengobrol dengan gadis-gadis sekarang. Beberapa waktu lalu, mengapa? Bukankah kamu sudah menonton siaran langsungku? Felicity menjawab dengan dingin. Yang mana? Kamu tidak berguna. Saya berbicara tentang siaran langsung di mana pemuda kaya dalam siaran langsung saya memberi saya $3.000 hari itu. Setelah menerima penghasilan hari itu, saya mendapat lebih dari 10.000 pengikut. Setelah itu, saya juga muncul di halaman beranda, dan orang-orang dari guild mendekati saya untuk menandatangani kontrak dengan saya. Itu juga merupakan guild yang sangat kuat. Oh begitu, selamat. Geralt tidak tahu apa-apa tentang siaran langsung ini. Namun, dia mengerti bahwa alasan mengapa Felicity dapat menandatangani kontrak dengan guild ada hubungannya dengan dia berada di ruang siaran langsung Felicity malam itu. Geralt ingat bahwa dia telah menagih $15.000 ke platform siaran langsung hari itu. Ini hanya karena dia ingin bertarung dengan Yuri dan Denny. Alhasil, keduanya sudah mengaku kalah setelah menghabiskan $3.000. Dia telah menambah $15.000 ke dalam rekening tanpa alasan sama sekali. Ada sebuah taman tidak terlalu jauh dari sekolah. Tempat siaran langsung mereka adalah tempat ini. Pria dan wanita sering datang ke sini berpasangan untuk bersenang-senang di sini. Felicity, kami di sini. 3 dari 4 wanita cantik siaran langsung muda yang jelas-jelas selebriti internet buru-buru melambai ke Felicity. Mereka secara alami juga membawa asisten mereka. Mereka datang dengan SUV. Geralt sangat akrab dengan situs ini. Mengapa dia akrab dengan itu? Ini jelas karena Geralt memarkir Lamborghini-nya di sini. SUV mereka diparkir tepat di sebelah Lamborghini. Namun, tempat parkir di kedua sisi mobil semuanya kosong. Jelas, tidak ada yang mau memarkir mobil mereka di samping Lamborghini. Banyak orang berkumpul di tempat ini. Geralt benar-benar tidak menyangka bahwa begitu banyak gadis masih akan datang ke sini untuk berfoto dengan Lamborghini setelah berhari-hari. Kalian semua di sini pagi-pagi sekali. Felicity berkata sambil menyeringai saat dia meninggalkan ekspresi serius di wajahnya. Di saat yang sama,
Dia juga melirik ke arah Lamborghini. Kemewahan mobil mewah ini benar-benar berdampak besar pada setiap anak perempuan dan laki-laki. Sayang sekali tidak ada yang tahu siapa pemilik mobil ini, bahkan setelah berhari-hari. Tapi banyak gadis cemas. Ya, Felicity, kami datang ke sini lebih awal. Ngomong-ngomong, siapa pemilik mobil sport ini? Pembawa berita yang datang ke sini bertanya dengan heran. Saya tidak tahu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekolah kami yang tahu siapa pemilik mobil sport ini. Mengapa? Apakah Anda tertarik dengan pemiliknya? Saya mendengar bahwa pemiliknya adalah generasi kedua yang sangat kaya dan kaya. Felicity tersenyum. Wow, saya sangat ingin berkenalan dengannya jika ada kesempatan. Jika saya bisa mengenal seseorang seperti itu, saya tidak perlu melakukan siaran langsung untuk mencari nafkah. Saya akan naik mobilnya dan berkeliling gunung dan dunia setiap hari. Hahaha, menipu. Jika saya bisa menjadi pacar orang kaya ini, saya ingin membuka serikat siaran langsung saya sendiri. Setelah itu, saya dapat dengan mudah menarik semua jenis pria kaya, dan saya tidak perlu terus mencari tuan muda yang kaya seperti ini. Lihat saja kalian semua. Felicity tersenyum pahit. Meski bercanda, Felicity juga membayangkan menjadi pacar pemuda kaya ini. Hahaha, berhentilah bertingkah seperti orang bodoh. Mari kembali ke kenyataan. Ngomong-ngomong, Felicity, kami akan siaran langsung nanti dan kami butuh asisten untuk membantu kami. Mengapa Anda tidak membawa asisten ke sini dengan Anda hari ini? Salah satu gadis cantik bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa bilang aku tidak membawanya? Geral, kemarilah. Felicity menunjuk ke arah Geral yang sedang memegang ponselnya saat ini. Ah, Felicity, apakah dia asisten yang Anda atur? Ketiga jangkar wanita semuanya sedikit terkejut. Meskipun Geral terlihat cukup tampan, dia terlihat seperti orang desa karena cara dia berpakaian. Lihatlah asisten yang mereka bawa sebagai gantinya. Semuanya berpakaian sangat bagus, dan semuanya sangat muda dan tampan. Salah satu dari anak laki-laki itu bahkan seorang pelamar yang mengejar salah satu jangkar wanita. Dia adalah orang yang mengemudikan SUV di sini hari ini. Kontrasnya terlalu besar. Bagaimanapun, ini adalah siaran langsung luar ruangan. Lihat saja wajah mereka, untuk berpikir bahwa mereka harus membawa penduduk desa sekitar dengan mereka hari ini. Bukankah itu akan menurunkan nilai dan standar semua orang saat ini? Iya, saya tidak punya waktu untuk mencari asisten. Jadi saya cukup menyeret salah satu teman mahasiswa saya dari universitas ke sini bersamaku. Wajah Felicity juga terbakar. Dia merasa sangat malu. Hehehe, coba saya lihat. Mengapa kita tidak memintanya untuk membawa semua barang kita saat dia mengikuti kita kemana-mana? Bukan masalah besar. Kalau begitu aku hanya bisa memegang 2 ponsel. Pada saat ini, salah satu anak laki-laki memandang Geral saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Rasa jijik dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. Menurutku Hector benar. Tidak apa-apa jika dia hanya membawa barang-barang kita dan mengikuti di belakang kita. Kata salah satu jangkar yang indah. Oke, Geral, mengapa Anda tidak menyerahkan ponsel saya ke Hector? Anda bisa membawa semua barang kami dari kami dan mengikuti di belakang kami dari kejauhan. Felicity berkata dengan tergesa-gesa. Geral tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Deasterismen itu, saya datang ke sini untuk membantu Anda hari ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya di sini untuk menjadi pekerja sewaan Anda? Namun, saat dia memikirkannya, karena dia sudah ada di sini, tidak ada gunanya dia pergi sekarang. Bahkan jika dia tidak menyukainya, dia hanya akan dengan santai membawa barang-barang untuk mereka. Lah, penggemarku yang terkasih. Selamat sore semuanya. Selamat siang. Sayang, aku adalah kekasihmu. Aku merindukan kalian semua sampai mati. Siaran langsung segera dimulai. Dan beberapa gadis cantik memulai siaran langsung mereka dengan pidato pembukaan mereka sendiri. Hector, cepat dan bantu aku mengarahkan kamera ke mobil sport mewah ini. Jangkar cantik berambut kuning bernama Sarah Wester berseru penuh semangat. Felicity juga memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke samping Lamborghini. Mereka terus berbicara dan tertawa. Geral mengawasi dari pinggir sampai dia sedikit bosan. Saat ini, dia mengeluarkan ponselnya sebelum dia masuk ke ruang siaran langsung Felicity. Tanpa diduga,
Ruang siaran langsungnya masih sangat populer. Area komentar meledak saat ini. Sialan, mobil jenis apa itu? Itu adalah Lamborghini Reventon. Harganya sekitar 3 juta dolar dan diisi dengan segala macam konfigurasi mewah. Ya, desain interior mobil ini benar-benar berkelas dunia. Lihat saja interior mobilnya. Sialan, bisakah kita melihat panorama mobil? Beri kami pemandangan mobil yang indah. Siapa yang mengendarai mobil ini? Dia pasti orang yang sangat kaya. Ini benar-benar mobil sport yang keren. Roar, roar, roar. Siaran langsung dari keempat gadis cantik itu menjadi sangat heboh. Saat ini, tidak ada lagi yang fokus pada keindahan. Sebaliknya, perhatian semua orang tertuju pada mobil. Felicity dan gadis-gadis lainnya semuanya berjuang untuk meminta hadiah sambil memenuhi permintaan penggemar mereka. Mereka merekam penampilan mobil sport itu dari jauh dan dekat. Mereka juga menerima banyak hadiah saat ini. Ada orang kaya di ruang siaran langsung Felicity yang memberinya hadiah senilai 900 dolar. Ini membawa suasana ruang siaran langsung ke klimaks kecil. Terima kasih, Brother Jess. Aku mencintaimu, Brother Jess. 1 jam berlalu begitu saja. Mereka berempat tidak melanjutkan berjalan-jalan di luar ruangan. Mereka hanya melakukan siaran langsung tepat di sebelah Lamborghini. Masing-masing dari mereka telah menarik popularitas dan pengikut yang cukup besar saat ini. Oh, kalian benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyayangi atau memanjakan kami sama sekali. Saya perlu istirahat sejenak sekarang. Semakin banyak penggemar memasuki ruang siaran langsung saat mereka meminta untuk melihat mobil tersebut. Setelah berbicara begitu lama, Felicity dan gadis-gadis lainnya sudah lelah. Sayang, jadilah baik. Saya akan melanjutkan siaran langsung setelah minum air. Sarah, apakah kamu membawa air? Tidak, kami tidak membawa apapun. Mengapa kita tidak membelinya? Tenggorokanku sudah kering. Aku juga haus. Saya juga ingin makan semangka sekarang, kata jangkar wanita dengan main-main. Yah, Geralt, kenapa kamu tidak pergi membeli air dan semangka untuk kita sekarang? Pergilah, Felicity memerintahkan sambil mengarahkan jarinya ke Geralt. Geralt menjadi gila, bagaimana dia memperlakukannya. Sayangnya, ngomong-ngomong, dia juga merasa sedikit haus setelah mengikuti gadis-gadis ini kemana-mana. Dia juga ingin makan semangka. Geralt memutuskan untuk pergi dan membelinya karena putus asa. Dia membeli sebungkus air mineral, semangka besar, dan pisau semangka. Geralt kembali dengan membawa tas besar berisi barang, dan dia benar-benar kelelahan. Saat ini, Felicity dan gadis-gadis lainnya masih menyiarkan secara langsung tentang prospek mobil tersebut. Geralt, cepat potong semangka. D*men itu, mengapa Anda membawa seluruh semangka kembali ke sini? Apa kamu D*H mengapa Anda tidak meminta orang tersebut untuk memotong semangka untuk Anda sebelum membawanya kembali kepada kami? Saya tidak dapat berkata-kata. Sarah juga berkata begitu saja kepada Geralt tanpa menganggapnya sebagai orang luar saat ini. D*men itu, jika Anda semua tidak begitu bersemangat menunggu untuk makan semangka, saya akan menunggu untuk memotong semangka di sana. Sial, Geralt mengutuk secara rahasia. Dia hanya bisa memotong semangka. Di mana dia harus memotongnya? Dia tidak mungkin memotongnya di tanah. Dia mengerti. Dia bisa saja menggunakan kap mobil sebagai meja buah untuk memotong semangka. Lagi pula, tidak mudah cat pada Reventon terkelupas. Saat memikirkan hal ini, Geralt berjalan ke mobil. Bang, dia melemparkan sekantong air mineral langsung ke kap mobil Lamborghini. Setelah itu, dia meletakkan semangka di tudung sebelum dia mulai memotongnya dengan pisau. Adegan ini menyebabkan Felicity dan gadis-gadis lain yang melakukan siaran langsung tercengang. Siaran langsung mereka juga terputus. Banyak gadis cantik yang datang ke sini untuk mengambil foto mobil juga membuka mulut karena terkejut. Sial, sial, sial. Ini adalah dua kata yang muncul di hati setiap orang secara diam-diam. Orang ini sebenarnya menggunakan kap depan Lamborghini untuk memotong semangka. Geralt, apa kau gila? Singkirkan itu sekarang juga. Felicity menjadi pucat karena ketakutan. Dia adalah orang pertama yang angkat bicara. Geralt pasti sakit. Benar sekali. Jika dia memotong semangka dan menggaruk Lamborghini saat melakukannya, dia tidak akan pernah mampu membayar kerusakan dalam hidup ini.
Apakah Beatrice Start ini datang ke sini untuk membuat masalah dengan sengaja? Sarah dan Hector juga tercengang. Penggemar di ruang siaran langsung semuanya mencemooh saat ini. Mereka mengatakan sesuatu tentang 150.000 atau 300.000 dolar. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Cepat turunkan semuanya dan bersihkan mobil. Bagaimana jika seseorang mengetahui tentang ini? Kalau begitu, kamu tidak akan bisa pergi. Felicity dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak dapat menemukan asisten, dia seharusnya menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa satu. Mengapa dia membawa Geralt ke sini? Mengapa? Oh, tidak apa-apa. Bahkan jika mobilnya tergores, tidak masalah. Geralt tersenyum pahit. Jika mobil itu benar-benar tergores, dialah yang menggaruknya sendiri. Dia tidak perlu meminta kompensasi apapun kepada siapapun. Mengapa mereka begitu gugup? Apa maksud Anda tidak apa-apa meskipun mobilnya tergores? Cepat dan singkirkan barang-barang itu sekarang. Felicity menghentakkan kakinya dengan marah. Geralt tidak punya pilihan selain menurunkan semangka dan bungkus air mineral. Dia awalnya berpikir untuk makan semangka seperti ini agar semua orang tidak perlu duduk di lantai dan makan. Dia hanya ingin mereka makan dengan lebih nyaman. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Felicity datang dan mendorong Geralt pergi. Setelah itu, dia dengan hati-hati membersihkan mobil dengan tisu basahnya sendiri. Setelah memastikan tidak ada goresan di mobil sama sekali, dia akhirnya benar-benar lega. Felicity, apakah dia dari kelasmu? Mengapa Anda tidak memintanya pergi sekarang? Benar-benar pemandangan yang sangat berbahaya sekarang, kata Hector dengan jijik. SUV di samping mobil ini milik Hector, dan dia tampak kaya. Dia sudah meremehkan Geralt begitu dia melihatnya. Namun, ketika Geralt bertingkah seperti orang bodoh dan hampir menggores mobil sport mewah itu, dia bisa merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia sangat frustasi. Ya, Geralt, kamu bisa pergi sekarang. Saya salah. Saya, Felicity, benar-benar melakukan kesalahan dengan meminta Anda untuk ikut dengan saya menjadi asisten saya. Felicity berbicara dengan sangat langsung dan terus terang. Oke, kalau begitu aku akan membawa sebotol air. Geralt pergi setelah mengambil sebotol air mineral. Itu agak memalukan. Geralt berpikir untuk mengeluarkan kunci mobilnya dan menekannya. Itu akan sangat sederhana. Namun, Geralt merasa seolah-olah sedang melakukan pertunjukan di depan netizen yang tinggal di kota yang sama sejak siaran langsung sedang berlangsung saat itu. Selain itu, awalnya dia tidak berencana untuk membeli mobil semahal itu. Namun dia harus melakukannya karena dipaksa oleh adiknya. Karena itu, Geralt pergi dengan senang hati. Dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Felicity. Geralt tidak pergi kemanapun kali ini. Dia langsung kembali ke asramanya dan selesai meneguk sebotol air. Kemudian, dia berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Tak lama setelah itu, Harper dan anak laki-laki lainnya kembali ke asrama. Kalian kembali begitu cepat. Bagaimana pestanya dengan Hailey dan yang lainnya? Geralt bertanya dengan senyum di wajahnya. Geralt, bagus juga kamu berada di asrama. Ayo kita ke asrama Hailey bersama-sama. Setelah kembali, Harper, Benjamin, dan anak laki-laki lainnya membalik-balik dompet mereka atau menelepon dengan gugup. Ah, apa yang salah? Sial, jangan sebutkan itu. Alice dalam masalah. Apa yang mungkin terjadi pada Alice? Geralt terkejut. Namun, karena Harper memintanya untuk menemani mereka ke asrama Hailey, tidak baik baginya untuk menolak permintaannya. Lagi pula, Geralt sangat ingin pergi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alice. Meskipun gadis ini membuatnya merasa sedikit tersentuh sebelum ini, sikapnya berubah 180 derajat setelah Geralt difitnah oleh Jocelyn. Bagaimanapun, dia masih seorang teman. Nyatanya, Geralt hanya mengarang berbagai macam alasan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli tentang Alice. Sebagai pria normal, bagaimana mungkin dia bisa acuh tak acuh pada gadis secantik itu? Di asrama Alice, 6 anak laki-laki, termasuk Geralt dan Harper, masuk di lantai bawah sebelum mereka masuk. Setelah masuk, mereka melihat Alice menangis saat dia duduk di tempat tidur. Jocelyn juga menangis saat ini. Wajah Jocelyn pucat, dan dia tampak sangat ketakutan. Alice, Jocelyn, kami datang ke sini untuk menemuimu.
Harper menjawab, dalam perjalanan. Setelah Geralt bertanya tentang hal tersebut, Geralt juga mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Ternyata identitas keempat orang yang dipukuli di kediaman itu ternyata luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu industri keluarga anak muda adalah salah satu yang terbesar di seluruh Maybury City. Selain Maybury International Inc., bisnis keluarga pemuda itu adalah yang terbaik. Siapa orang ini? Namanya William Rie. Dan nama ayahnya adalah Henry Rie. Dia adalah salah satu bos real estate terbesar di Maybury City. Kebetulan meskipun dia adalah generasi kedua yang kaya, William biasanya adalah orang yang sangat rendah hati. Dia pergi ke Manor untuk menemani beberapa temannya minum-minum hari itu. Setelah minum sebentar, dia melihat Jocelyn dan Alice. Dia secara khusus memperhatikan Alice, yang sangat cantik. Itulah alasan mengapa dia menggoda kedua gadis itu di bawah pengaruh alkohol. Tanpa diduga, dia dihajar 2 kali. Apalagi dia dipukuli sampai berlumuran darah. Setelah pulang ke rumah, William meminta bantuan. Seluruh keluarganya kaget melihat pemandangan ini. Meskipun para pihak tidak membalas dendam secara langsung, Danny, Chad, Jocelyn, dan keluarga Alice menerima peringatan dalam berbagai tingkatan. Keluarga Chad menjalankan bisnis keluarga, dan semua persediaan mereka langsung terputus. Keluarga Alice juga memiliki perusahaan sendiri, dan keluarganya berada dalam situasi yang mirip dengan keluarga Chad. Adapun Jocelyn dan Danny, orang tua mereka juga diancam dan diberi peringatan. Rasanya seolah-olah mereka harus membayar harga untuk menggosok orang ini dengan cara yang salah. Singkatnya, Alice dan yang lainnya semuanya ketakutan sekarang. Ini karena William mengancam akan menghancurkan mereka sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ayah saya sudah menghubungi banyak orang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Alice menangis putus asa. Orang tua Jocelyn juga diberhentikan dengan segera. Alice, tidak bisakah Danny dan Chad membantu masalah ini? Harper hanya bisa menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu saat dia melihat dari pinggir lapangan. Oh, apa yang mungkin mereka lakukan? Saya mendengar bahwa Chad dan Danny bahkan pergi ke perusahaan pihak lain untuk mencarinya. Mereka berlutut dan meminta maaf kepada pihak lain, tetapi mereka kemudian diusir dari perusahaan oleh penjaga keamanan. Kami benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Saya mendengar bahwa Danny juga menamparkan dirinya sendiri mati-matian di depan pihak lain, tetapi itu semua tidak berguna. Gadis lain di asrama juga sangat khawatir. Alice menangis lebih keras. Jocelyn juga sama. Mereka tidak terlihat sombong seperti sebelumnya. Kalau begitu, mengapa kita tidak menelepon polisi? Benjamin berkata sambil menggaruk kepalanya. Siapa yang tidak tahu tentang keluarga Rie di Maybury City? Mereka benar-benar luar biasa dan kuat. Kebanyakan orang tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Alice menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak ada gunanya. Selain itu, kami adalah orang-orang yang memukuli mereka sejak awal, dan mereka tidak melawan sama sekali. Bahkan jika kami membuat laporan polisi, kami yang akan ditangkap. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa bahwa memang demikianlah masalahnya. Jangan sedih lagi, akan selalu ada solusi untuk masalah ini. Geralt, yang tidak berbicara sama sekali, tiba-tiba angkat bicara saat ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana lagi membujuk mereka. Namun, dia memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Harper dan Hailey. Bagaimanapun, ini telah terjadi selama pesta ulang tahun Hailey. Geralt bermaksud bertanya kepada Zack apakah dia punya solusi bagus untuk menangani masalah ini. Ah, kamu juga di sini. Sampah, sampah, sampah. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini? Mengapa Anda bahkan memiliki wajah untuk muncul di sini? Jocelyn kehilangan kesabaran dan menjadi sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Geralt. Dia bahkan memarahi dan mengejeknya sekarang. Siapa sumber di balik semua masalah ini? Bukankah itu semua karena Geralt orang brengsek yang menyedihkan? Jika bukan karena Geralt, apakah Alice akan merasa sangat malu karena dia segera bergegas ke kamar kecil? Jika Alice tidak lari ke kamar kecil karena dia marah, apakah dia akan mengikutinya sampai ke kamar kecil? Jika tak satu pun dari mereka pergi ke kamar kecil,
Apakah mereka akan memprovokasi seseorang dengan latar belakang William? Pelaku di balik masalah ini adalah Geralt. Namun, dia benar-benar punya wajah yang muncul di sini. Jocelyn melompat dari tempat tidurnya saat dia mengangkat tangannya ke arah Geralt. Dia sangat membenci bajingan ini. Menamparkan, tamparan yang dia rencanakan untuk diberikan kepada Geralt tidak terjadi sesuai rencana. Saat dia mengangkat tangannya ke udara, Geralt menghentikannya sebelum dia bisa menamparnya. Jocelyn, cukup sudah. Geralt mendorongnya ke tanah dengan keras. Geralt memiliki temperamen yang baik. Dia biasanya memiliki temperamen yang sangat baik. Tetapi ini tidak berarti dia tidak akan marah. Dia telah diremehkan oleh gadis ini dan ditampar olehnya beberapa kali. Safia adalah mantan pacarnya. Jadi dia tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk melawannya setiap kali dia menamparnya. Tapi siapa Jocelyn baginya? Tak seorang pun. Karena itu, Geralt tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ah, kamu berani memukulku. Jocelyn bertingkah seperti orang gila saat dia duduk di tanah dengan mata merah dan bengkak dan terus menangis. Oke, cukup. Hailey dan gadis-gadis lainnya buru-buru membujuk Jocelyn. Alice menatap Geralt sebelum dia mencibir dan berkata, Geralt, apakah kamu datang ke sini untuk mengolok-olok kami dan memperlakukan kami sebagai lelucon? Alice benar-benar membenci Geralt, namun, dia tidak bertindak seperti Jocelyn. Alice, Jocelyn, Geralt hanya datang untuk melihat keadaan kalian semua karena dia mendengar sesuatu terjadi padamu. Mengapa dia mungkin memperlakukan Anda sebagai lelucon? Harper buru-buru turun tangan karena dia benar-benar sudah tidak tahan lagi. Puff. Apa yang dia lakukan di sini jika dia tidak di sini untuk mengolok-olok kita? Saya tahu bahwa dia pasti menaruh dendam kepada saya karena saya tahu bahwa dia adalah seorang geek asteris L asteris. Aku terlalu mengenalnya. Sejujurnya, aku bahkan berpikir untuk mengejarnya dan mengejarnya sebelum ini. Jocelyn memarahi saat dia melompat. Dia memahami masa lalu Geralt dan sangat tertarik pada Geralt. Jocelyn akan terus berdebat dengan Geralt. Namun, pada saat ini, ponsel Alice tiba-tiba berdering. Ayah, bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan oleh orang yang kuat dan berpengaruh yang Anda minta bantuan? Alice bertanya dengan gugup. Jocelyn akhirnya tenang dan mendengarkan Alice dengan penuh perhatian. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat ini adalah koneksi yang dimiliki keluarga Alice. Ayah, jangan sedih. Jika dia mengatakan bahwa dia sibuk, mungkin dia benar-benar sibuk. Jangan terlalu memikirkannya. Saya masih di asrama sekarang. Beberapa teman saya datang menemui saya. Saya tidak lapar. Tidak. Saya belum makan. Tapi nafsu makan saya kurang. Tidak. Oke. Izinkan saya bertanya pada mereka. Setelah itu, Alice menutup telepon. Dia memiliki ekspresi yang agak kecewa di wajahnya ketika dia berkata, Ayahku ada di restoran. Dan dia mencoba meminta seseorang untuk memberi kata yang baik untuk kita. Tetapi pihak lain menolaknya karena dia mengatakan bahwa dia sibuk. Ayah saya meminta saya untuk pergi ke restoran sekarang karena dia sudah memesan banyak makanan dan toh tidak bisa memintanya untuk dikembalikan. Lalu, mengapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama? Lagi pula, kalian semua telah menemaniku sepanjang sore. Setelah selesai berbicara, dia memandang Harper dan anak laki-laki lainnya. Harper, kenapa tidak kalian semua ikut dengan kami juga? Saya akhirnya mengerti apa yang harus saya lakukan sekarang. Tidak ada gunanya bagi kita untuk terus mengkhawatirkan masalah ini sekarang. Apa masalahnya? Saya akan pergi ke perusahaannya besok dan memohon kepada William secara pribadi. Alice, kamu, Hailey secara alami memahami arti di balik kata-kata Alice. Dia ingin menghentikannya tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah ada jalan keluar lain dari ini? Kerumunan gadis turun ke bawah. Alice merasa sangat tidak berdaya saat ini. Dan yang paling dia inginkan saat ini adalah ayahnya berada di sisinya. Jocelyn dan gadis-gadis lainnya juga sangat ingin pergi ke sana. Ini karena memiliki orang dewasa di sekitar mereka setidaknya akan memberi mereka rasa aman. Bagaimanapun, semua orang dewasa kaya akan pengalaman. Oleh karena itu, mereka tentunya akan lebih siap untuk menghadapi situasi seperti ini dibandingkan dengan anak-anak muda ini. Harper tidak bisa memaksa dirinya untuk menolak permintaannya. Jadi mereka secara alami mengikuti mereka. Anehnya, Geralt tidak mundur kali ini. Dia hanya mengikuti diam-diam di belakang mereka.
Tidak peduli apa itu, dia sudah mengalami kejadian ini hari ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan baginya untuk mengabaikannya begitu saja. Keluarga Ellis menjalankan perusahaan informasi. Keuntungan tahunan mereka adalah sekitar $900.000 hingga $1 juta. Itu tidak terlalu tinggi, tapi itu sudah cukup bagus. Lokasi restorannya berada di dalam hotel yang sangat mewah. Setelah Gerald dan yang lainnya memasuki restoran, mereka menyadari bahwa orang tua Ellis memang telah memesan meja yang penuh dengan anggur dan hidangan kelas atas. Sayangnya, orang yang sangat ingin dia undang untuk datang ke sini hari ini sama sekali tidak ada di sini. Ellis, kamu di sini. George tersenyum saat dia berdiri. Sekarang putrinya telah menyebabkan masalah besar. Perusahaannya juga berada dalam situasi yang mengerikan sekarang. Perusahaannya kemungkinan besar akan menghadapi kebangkrutan dalam waktu 1 bulan setelah kata-kata kejam dan ancaman William. Dia akan kehilangan lebih dari 10 tahun kerja keras begitu saja. Dia hanya bisa memaksakan senyum saat ini. Halo, Paman, Bibi. Semua orang saling menyapa. Ellis, ayah ingin menanyakan sesuatu padamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa salah satu teman sekelasmu benar-benar luar biasa? Saya mendengar Anda berkata bahwa dia memiliki jaringan yang sangat kuat dan koneksi dengan beberapa orang yang sangat berkuasa. Apakah teman sekelasmu ini bersamamu hari ini? George teringat mendengar putrinya menyebutkan fakta bahwa salah satu teman sekelasnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seseorang dari Wayfair Mountain Entertainment. Itulah alasan mengapa George menanyakan pertanyaan ini padanya. Jika dia bisa membantu mereka, hidup mereka akan jauh lebih mudah. Dia ada di sini hari ini, Ayah, tetapi segalanya benar-benar berbeda dari yang kita pikirkan. Hubungan pribadinya tidak seperti yang saya kira sebelumnya. Ellis menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tidak membuat pernyataan yang jelas tentang apakah Gerald datang ke sini bersama mereka hari ini atau tidak. Ellis, kenapa kamu masih memberinya wajah di saat seperti ini? Ya, Paman, awalnya kami mengira Gerald adalah orang yang baik dan memiliki koneksi dan jaringan pertemanan yang sangat baik. Namun, kami menemukan hari ini bahwa dia tidak lebih dari seorang geek asteris L yang dipelihara oleh orang lain hanya agar dia bisa masuk dan keluar rumah dengan bebas. Dia hanyalah seorang pria muda yang dipelihara dan dirawat oleh lebih dari satu wanita. Dia mungkin terlihat sangat luar biasa, tapi dia bukan siapa-siapa. Saya tidak berpikir bahwa ada orang yang akan membantunya hanya karena mereka ingin memberinya wajah. Jocelyn mengutuk saat dia berdiri. Faktanya, dia mulai menyesali kata-katanya begitu dia mulai mengutuknya. Ini tidak benar. Dia sepertinya telah melupakan Gerald. Bagaimanapun, Gerald bahkan bisa membuat seseorang seperti Flynn membungkuk dan meminta maaf kepada mereka semua. Ini membuktikan bahwa hubungan dan kontak Gerald memang sangat luar biasa. Jika dia meminta bantuan kekasihnya, siapa tahu, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah ini untuk mereka. Sayangnya, Jocelyn hanya memikirkan hal ini saat ini. Namun, apapun itu, Gerald tetap bukan generasi kaya yang kedua seperti yang dibayangkannya. Karena dia memiliki harapan yang tinggi untuknya. Kekecewaan yang dia rasakan ketika dia mengetahui sebaliknya bahkan lebih besar. Emosi Jocelyn naik turun dan dia benar-benar mengabaikan ini. Jadi, memang begitu. George dan istrinya merasa sedikit kecewa ketika mereka mendengar ini. Mereka baru bertemu Gerald untuk pertama kalinya hari ini. Tetapi mereka benar-benar tidak menyangka pemuda yang tampak tampan ini begitu hina. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa putri cantik mereka benar-benar berteman dengan orang seperti ini. George dan istrinya sedikit tidak bahagia. Gerald duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengubah lazi Susan saat dia makan. Ada begitu banyak hidangan enak di atas meja dan Gerald benar-benar lapar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, rasa jijik yang dirasakan George dan istrinya terhadap Gerald semakin kuat. Karena kamu lapar, kamu harus memesan semangkuk nasi putih untuk dimakan. Ibu Ellis adalah wanita cantik yang tinggi dan menakjubkan. Meskipun dia sudah berusia sekitar 40 tahun, dia tidak terlihat seperti berusia lebih dari 25 tahun. Dia memiliki kulit yang sangat cerah. Pada saat ini, dia menyilangkan tangan di depan dada saat dia berbicara dengan dingin kepada Gerald. Nasi putih, semangkuk nasi putih. Dia dengan sengaja mengkritik Gerald. Persis.
Dia hanya harus makan nasi putih. Dia pasti mabuk. Yang dia tahu bagaimana melakukannya adalah makan bahkan pada saat seperti ini. Menurutmu apa yang dia lakukan di sini? Dia bahkan tidak akan bisa membantu dengan cara apapun. Yang dia tahu bagaimana melakukannya adalah makan dan minum gratis. Meskipun dia disimpan oleh orang lain, dia masih belum menyingkirkan sikapnya yang memanfaatkan keuntungan kecil. Dia akan makan makanan gratis kapanpun dia bisa mendapatkan makanan gratis. Saya benar-benar tidak tahu apa yang para wanita itu pikirkan. Mengapa mereka bahkan ingin mempertahankan gig Asterisel seperti dia? Beberapa gadis yang dipimpin oleh Jocelyn pun berkata dengan nada mengejek. Geralt hanya bisa tersenyum kecut di dalam hatinya. Memarahi sebanyak yang Anda mau. Anda akan menangis cepat atau lambat pula. Sial, pada saat ini. Pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.